Umar mendekat dan bertanya dengan lembut, "Mengapa anak-anakmu menangis?" "Mereka lapar," jawab sang ibu singkat. "Lalu apa yang kau masak di kuali itu?" Umar menunduk, dan seketika hatinya runtuh. Di dalam kuali itu bukan gandum, bukan daging, tapi batu. Sang ibu berkata dengan suara tertahan, "Aku merebus batu agar mereka mengira ada makanan, sampai mereka lelah dan tertidur." Lalu ia berkata tanpa tahu siapa yang ada di depannya, "Biarlah Allah yang mengadili Umar bin Khattab di hari kiamat atas penderitaan kami." Inilah yang terjadi ketika malaikat maut menampakkan wujudnya kepada Nabi Ibrahim. Suatu hari, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada malaikat maut agar diperlihatkan wujud aslinya ketika mencabut nyawa orang kafir. Malaikat maut pun berkata, "Wahai Nabiullah, engkau tidak akan sanggup melihatnya." Namun Nabi Ibrahim tetap meyakinkan bahwa dirinya mampu. Maka malaikat maut berkata, "Jika demikian, palingkanlah wajahmu dariku sesaat." Nabi Ibrahim pun memalingkan wajahnya sejenak. Ketika ia kembali menoleh, tampak di hadapannya sosok makhluk yang sangat mengerikan. Tubuhnya besar dan gelap, rambutnya menyemburkan api, dan tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Pemandangan itu begitu menakutkan hingga Nabi Ibrahim langsung jatuh pingsan. Setelah tersadar, beliau berkata, "Seandainya para pendosa dapat melihat wajahmu saat ajal menjemput, niscaya itu saja sudah menjadi azab yang cukup bagi mereka." Setelah itu, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut untuk menunjukkan rupanya ketika mencabut nyawa orang beriman. Lalu malaikat maut kembali memintanya untuk membelakangi dirinya, dan Nabi Ibrahim pun menurutinya. Saat beliau membalikkan badan, berdirilah di hadapannya seorang pemuda yang sangat tampan, tubuhnya gagah, berpakaian indah, dan memancarkan aroma yang sangat harum. Melihat itu, Nabi Ibrahim pun berkata, "Demi Allah, seandainya orang beriman melihat rupamu saat kematian tiba, sesungguhnya itu sudah cukup menjadi balasan bagi amal syalih dan kebaikan mereka." Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi sebuah kuburan. Bukan kuburan sahabat, itu adalah kuburan ibunya. Di hadapan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Tangis yang membuat para sahabat ikut terdiam dan ikut menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan. Dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka aku diizinkan." Hadis ini bukan untuk mengajak kita menghakimi, bukan pula untuk memvonis siapapun. Hadis ini mengajarkan satu hal besar, bahwa urusan iman dan ampunan sepenuhnya milik Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taat kepada ketetapan Allah, namun tetap menunjukkan kasih seorang anak kepada ibunya. Islam tidak mematikan rasa, tidak melarang air mata, selama hati tetap tunduk kepada Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, berziarahlah ke kubur karena ia mengingatkan kita pada kematian dan pada keadilan serta rahmat Allah. Di hadapan kuburan itu, kita belajar untuk rendah hati dan menyerahkan segala urusan akhir kepada Allah yang Maha Mengetahui.